Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang sangat ditunggu oleh umat muslim. Pada bulan ini juga, pintu ampunan terbuka lebar untuk semua hambanya yang bertaubat dan kembali sujud kepadanya. Selain itu, semua umat muslim berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Setiap kebaikan dan amalan baik yang kita lakukan pada bulan ini akan mendapatkan balasan pahala berkali-kali lipat. Lantas benarkah bahwa neraka memang ditutup di bulan Ramadan ini sahabat beriman dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya? Kalian juga penasaran? Tonton video ini hingga akhir ya agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut spesial, saat Ramadan pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka, benarkah? Versi dari Magenta Islam. Surga merupakan tempat yang diidamkan oleh semua umat muslim yang ada di seluruh dunia. Tidak ada tempat paling indah selain surga. Tidak ada keindahan di dunia yang mampu disetarakan oleh surga. Tempat setiap umat muslim dengan tingkat keindahan dan ketakwaan yang luar biasa. Jika ingin menjadi penghuni surga, maka kita harus meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala. Setelah itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada bulan Ramadan ini, pintu surga terbuka lebar untuk semua umat muslim di seluruh dunia. Hal inilah yang membuat bulan suci ini menjadi spesial. Selain itu, rahmat yang Allah berikan di bulan ini pun melimpah untuk para hambanya. Setan pun akan enggan mengganggu kita yang sedang berpuasa dan pintu neraka tertutup rapat selama bulan suci ini. Lalu apa saja keuntungan dari terbukanya pintu surga selama bulan Ramadan sahabat beriman, dan benarkah pintu neraka memang tertutup? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dibukanya pintu surga dan pintu neraka yang tertutup. Tahun ini kita kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah dan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Sungguh beruntung bagi umat yang bertemu dengan bulan suci yang hadir satu kali dalam setahun ini. Pada bulan Ramadan, pintu neraka akan ditutup dan setan-setan dibelenggu sehingga tidak bisa menggoda manusia yang sedang fokus beribadah, meningkatkan ketakwaan dan keimanannya. Hal ini pun menjadi keuntungan untuk kita agar bisa beribadah dengan khusyuk dan fokus. Di bulan suci ini, pintu surga terbuka sangat lebar untuk semua umat muslim di dunia. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tadi sudah membuktikan bahwa pintu surga memang terbuka saat bulan ini tiba. Kita bisa mendapatkan rahmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat juga menyertai kita selama bulan Ramadan ini. Di bulan suci ini, para penghuni neraka juga mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebaskan dari siksaan di neraka. Hal ini pun tertulis dalam hadis. Jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka dan tidak satu pintu pun yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sungguh banyak keberkahan di bulan Ramadan. Oleh karena itu sahabat beriman, sebagai hambanya yang beriman, maka mari kita manfaatkan bulan suci ini dengan meningkatkan amalan ibadah kita agar tambungan pahala semakin bertambah dan menjadi salah satu calon penghuni surga. Sudah siapkah kalian merasakannya sahabat beriman?
setan dibelenggu saat bulan Ramadan. Setiap umat muslim berlomba-lomba dalam melakukan amalan kebaikan dan beribadah selama bulan Ramadan. Seketika banyak umat muslim yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Setan sangat sulit untuk menggoda para muslim yang sedang fokus beribadah di bulan suci ini. Bahkan mereka dibelenggu sehingga tidak bisa dengan leluasa menghasut para manusia menuju jalan yang salah dan menjerumuskannya ke api neraka. Hal ini sahabat beriman dijelaskan dalam sebuah hadis. Ketika masuk bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi sudah sangat jelas bahwa setan, jin, dan iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan suatu keberkahan yang Allah berikan kepada umatnya agar bisa banyak beribadah dan memperbanyak bekal pahala untuk di akhirat nantinya. Namun tidak sedikit juga umat yang masih melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa lainnya selama bulan Ramadan. Hal ini sungguh aneh. Setan sudah dibelenggu tetapi masih ada saja manusia yang berbuat kemungkaran. Lalu makna sesungguhnya setan dibelenggu tersebut dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Ini menurut Imam Nawawi, katanya setan bukan terikat tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Di saat engkau kuat imannya, seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Jadi jika ada yang bertanya, jika setan terbelenggu tetapi kenapa masih banyak maksiat, jawabannya adalah engkau akan membelenggu setan dengan kekuatan imanmu. Kekuatan iman yang membuat setan tidak bisa menggoda kita. Di bulan ini, banyak umat muslim yang meningkatkan keimanan mereka sehingga membuat para setan tidak bisa menggodanya dan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Bulan pengampunan dosa. Pada bulan suci Ramadan, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar untuk siapa saja yang bertaubat kepadanya dan kembali ke jalan yang benar. Hal ini membuat banyak orang memohon ampun agar dihapuskan semua dosa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan dosa bagi para manusia. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Sama bulan suci ini kita diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan lamanya. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari berpuasa. Yang melaksanakannya kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Selain itu kita juga diampuni dosa-dosa lampau yang pernah kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Hal tersebut tertulis dalam hadis. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi, sahabat beriman sudah sangat jelas keuntungan dari berpuasa. Jadi sebagai hambanya yang beriman, kita harus menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia belaka. Sama berpuasa, doa kita pun akan menjadi mustajab di mata Allah Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang berpuasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, saat berpuasa, mari kita berdoa hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri, keluarga, dan sanak saudara. Banyak sekali keuntungan dan manfaat berpuasa di bulan Ramadan untuk umat Islam, maka jangan pernah melewatkannya. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik agar tidak ada menjadi golongan kaum yang menyesal di akhirat nantinya. Ramadan merupakan momen yang terbaik untuk melipat gandakan pahala yang kita lakukan. Jangan sampai semua ini menjadi sia-sia belaka. Lakukanlah hal yang terbaik agar menjadi amalan pahala untuk kita nantinya.
Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.